money game. Saya anti skema Ponzi. Ya, saya sangat anti. Beda ya, skema Ponzi dengan multi level marketing itu dua hal yang berbeda. Dana Gaya beda lagi ya. Multi level marketing itu penjualan berjangka. Saya tidak membicarakan itu, saya berbicara tentang skema Ponzi yang memang dibuat untuk menjadi skema penipuan. Ya, saya sangat anti. Ya, jadi kalau misalkan ada beberapa dari Anda yang menjalankan, ya kalau Anda yang nggak tahu, ya udahlah ya, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda yang tahu tentang dampak dari skema Ponzi terhadap diri Anda dan terhadap orang lain dan Anda masih menjalankan, sorry, saya dan Anda tidak akan pernah bisa berbisnis. Ya, saya sangat anti dengan skema Ponzi dan money game. Ya, jadi apalagi kalau Anda ada seorang developer, ya kita tidak akan pernah bisa berbisnis. Mohon maaf ya kalau kata-kata saya agak menyinggung, dan kalau Anda merasa tersinggung, Anda silahkan keluar dari Zoom meeting ini. Ya, saya nggak peduli. Tugas saya di Nagaya, tugas kami di Nagaya, manajemen Nagaya adalah menciptakan sebuah aset yang menjaga kepercayaan holdernya. Ya, jadi di sini tugas saya adalah saya harus menjaga kepercayaan Anda sebagai para holder. Kita menciptakan sebuah aset yang jangka panjang, yang Anda nantinya bisa wariskan kepada anak dan cucu Anda. Ya, saya juga paham karena saya pernah punya pengalaman kurang baik, keluarga saya pernah punya pengalaman kurang baik, dan Anda mungkin pernah punya pengalaman yang kurang baik. Jadi seolah-olah hanya gara-gara mereka juga menggunakan nama kripto gitu ya. Ya, atau mereka juga ada sistem referral, jadi disamakan dengan Nagaya. Nah, ini yang harus dipahami. Sekali lagi, saya anti money game. Dan juga bagi Anda yang tahu saya ya, bagi Anda yang kenal saya adalah seorang public figure. Anda boleh googling nama saya, ya. Bahkan sebelum saya di Nagaya, saya di Nagaya ini sebenarnya bukan gara-gara saya cari kerjaan. Bukan, saya sudah punya karir sebelum saya di Nagaya. Ya, ketika saya masuk menjadi bagian dari manajemen Nagaya bersama dengan Pak Yohanes Chandra, saya melihat beliau ini punya visi yang sangat mulia. Ya, punya visi yang sangat mulia dan visi yang sangat besar. Itu adalah untuk menciptakan sebuah aset yang jangka panjang karena beliau paham. Yang pertama, beliau paham teknologi ini sangat powerful. Teknologi kripto ini sangat powerful, ya. Hebatnya seperti ini, teknologinya powerful, hype-nya sedang sangat tinggi, ya. Barrier to entry-nya sangat rendah. Barrier to entry itu apa? Berarti siapapun bisa lakukan, siapapun bisa buat. Ya, dan sayangnya regulasi masih belum kuat. Ya, bayangkan teknologi yang sangat powerful, hype-nya sangat tinggi, regulasinya masih rendah, masih belum banyak yang paham, dan siapapun bisa buat, harganya pun murah. Siapapun akan masuk dong. Ya, jadi karena keprihatinan beliau terhadap penyalahgunaan dari aset kripto ini, ya, beliau buatlah Nagaya. Ya, jadi apapun hal-hal yang dilakukan di Nagaya ini, kalau Anda pahami, tidak diharuskan dalam dunia kripto. Tidak ada keharusan sebuah kripto itu harus punya emas, harus di backup. Ya, tidak ada keharusan sebuah kripto itu harus transparan. Kita harus kasih lihat emasnya disimpan di mana, harus ada proyeknya pun harus transparan. Itu tidak ada sebuah keharusan. Ya, semua itu dilakukan oleh Pak Yohanes gara-gara beliau ingin menjaga kepercayaan holdernya, dan yang kedua, beliau ingin merevolusi industri ini agar kedepannya kita bisa ciptakan sebuah standar baru. Kripto itu harusnya begini loh. Ya, aset kripto itu harusnya begini loh. Ya, jadi mudah-mudahan kita juga bisa menginspirasi para developer lain agar lebih bertanggung jawab dengan kriptonya. Sebenarnya bukan dengan kriptonya, lebih bertanggung jawab dengan kepercayaan masyarakat. Ya, itulah kenapa Nagaya dibuat, dan ketika beliau cerita itu sama saya juga pertamanya nggak langsung percaya. Ya, saya juga sangat kritis. Anda boleh tanya sama beliau ya kalau nanti ada kesempatan berjumpa ya. Saya sangat kritis. Ya, tapi ketika saya melihat kejujuran dan sangat transparannya beliau, saya bilang oke, saya bantu. Ya, dan sekali lagi, mungkin Anda sudah dengar ini mungkin puluhan kali ya, tapi saya akan ulang.
Saya di-hire di Nagaya bukan untuk jualan. Ya, beliau bilang sama saya hire you Dani bukan buat jualan, tapi untuk edukasi. Ya, agar para holder minimal paham ya perbedaan antara aset yang benar dan aset yang jangka pendek. Ya, itulah kenapa kalau misalkan Anda masuk ke dalam, misalkan ya Anda ketemu saya di sesi di sini ada yang pernah jumpa dengan saya, bisa ketemu saya langsung? Atau ketemu manajemen lain? Pernah ya? Oke. Nah, Anda pasti pernah dengar, saya pernah sampaikan ini. Saya mau Anda duduk dan Anda dengarkan sampai selesai. Setelah Anda selesai, Anda mau beli Nagaya, Anda mau nggak beli Nagaya, bodoh amat. Saya nggak peduli. Oh, kalau Anda nggak beli, masih banyak kok yang mau di luar sana. Iya, betul ya. Tapi saya mau Anda paham. Saya mau Anda tahu bedanya mana aset jangka panjang, mana aset jangka pendek. Ya, bukannya berarti Anda beli aset jangka pendek, trading, itu berarti jelek ya. Tidak, saya nggak bilang seperti itu. Ya, saya cuma bilang, kalau Anda maunya trading, ya Anda harus paham kalau Anda trading. Kalau Anda mau beli aset yang resiko tinggi dan untung besar, silahkan. Ya, tapi jangan Anda sedang berjudi, tapi dalam pikiran Anda percaya Anda sedang investasi. Ya, jangan sampai Anda berpikirnya, oh gue lagi invest nih, tapi nyatanya Anda sedang gambling, sedang berjudi. Itu namanya denial. Ya, kalau memang Anda maunya beli high risk high return, silahkan. Ya, gak ada yang salah kok. Cuman Anda harus tahu yang Anda beli dan Anda harus tahu resikonya apa. Jangan cuman maunya untungnya doang. Ya, perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa adalah anak-anak cuman berpikir saya bisa dapat apa. Orang dewasa itu berpikir jangka panjang, berarti apa? Saya kalau beli ini, potensi untungnya berapa, potensi resikonya apa. Ya, nah itulah kenapa kita bilang di Nagaya ini berpotensi nggak untung besar? Berpotensi. Ya, tapi kalau kita mau resikonya kita kecilkan, ya berarti kita harus butuh waktu. Ya, itulah hal-hal yang kita sampaikan di edukasi Nagaya. Setelah Anda sudah tahu itu, Anda paham konsep, Anda mau beli berapa terserah. Ya, nah jadi ini precaution dulu ya sebelum kita bahas tentang pertanyaan dari Pak Siboro tadi. Oke, baik. Ya, jadi di Nagaya ini saya pribadi, saya sangat anti yang namanya Ponzi dan money game. Anti. Ya, mungkin kita, ya kalau misalkan kita berteman, ya berteman, tapi saya tidak akan pernah berbisnis dengan Anda. Simple. Oke? Nah, sekarang coba saya akan screen share sama Anda. Kita lihat definisi dari skema Ponzi itu apa. Ya, sebentar. Oke, bisa lihat layar saya? Oke, bisa lihat ya? Nah, Anda lihat ya. Pengertian skema Ponzi, keuntungan ini didapat bukan dari kegiatan bisnis. Nggak bisa lihat ya? Paham ya? Bukan dari kegiatan bisnis yang dijalankan, melainkan uang para anggota. Sorry. Ya, melainkan uang para anggota. Atau investor yang baru bergabung. Dengan kata lain, mereka yang bergabung di pertengahan atau paling akhir. Oke, sorry, ini saya sendiri nggak bisa baca ya jadinya ya. Mohon maaf ya. Mereka yang bergabung di pertengahan atau paling akhir besar kemungkinan tidak akan mendapat keuntungan sama sekali karena perputaran uang yang ada telah habis. Ya, itu adalah definisi dari skema Ponzi. Betul? Betul? Ya, ini bukan saya yang ngomong ya. Ini apa nih? bfi.co.id, BFI Finance. Ya, saya dapat dari website tersebut. Nah, yang berarti Anda yang sudah pernah kecemplung di dalam dunia itu, simpelnya begini. Ya, ini orang paling atas, dia ajak orang bawah, dia keluarin uang. Uang ini digunakan untuk bayar orang yang di
bawahnya. Jadi orang di bawahnya masuk lagi, keluar uang, dia untuk bayar orang di bawahnya. Seperti itu. Ya, kalau saya menyebutnya ini gali lubang, tutup lubang. Betul? Jadi tidak ada bisnis yang dijalankan, tapi dia hanya memutarkan dari orang yang baru masuk. Jadi itulah kenapa dibilang orang yang bergabung di pertengahan atau paling akhir besar kemungkinan tidak akan mendapat keuntungan. Simple ya. Itulah kenapa saya paling tidak suka model bisnis ini. Paling tidak suka. Karena tidak sustainable. Ya, saya tidak mau bicarakan entitas lain. Ya, saya bahkan nggak mau nyebut nama. Tapi saya sangat tidak setuju dengan konsep money game. Saya sangat tidak suka. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kadang-kadang saya bertemu calon holder Nagaya yang bertanyanya, Pak, ini sudah berapa lama, Pak? Ya, saya udah agak curiga nih. Saya biasa tanya, kenapa Pak emangnya Pak? Kita udah dari tahun 2018. Apalagi kalau dia tanya, wah aku masuknya terakhir dong. Dia bilang, emangnya kenapa? Iya. Terus emangnya kenapa? Iya, simple ya. Nah, sekarang Anda harus paham konsep dari Nagaya itu seperti apa. Ya, ini beda banget. Nah, jadi tadi lanjutan dari pertanyaannya adalah benar ya, jadi Pak Siboro ya, kalau ngomong skema Ponzi cenderung memperkaya orang yang di atas. Betul. Ya, yang masuknya di awal dapatnya paling besar karena perputaran uang masih paling besar. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat Nagaya ya. Kita lihat konsep Nagaya itu seperti apa. Nah, saya pakai warna lain untuk Nagaya ya. Kita pakai warna biru. Kalau tadi kan merah. Karena kita pakai warna biru. Oke, ini Nagaya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di Nagaya, simple. Pada tahap ICO, 50% dana digunakan untuk beli emas, gold. Ya, gold ini bertindak selayaknya dia adalah asuransi. Ya, kalau ini Nagaya dikembalikan, gold ini Anda boleh ambil. Oke, simple ya. Nah, sekarang perputaran uang datang dari mana? Ingat, masih ada sisa alokasi yang beberapa persentasenya kita gunakan untuk jalankan project. Orang jalanin proyek untuk untung atau untuk rugi? Ya, kalau ada yang jalanin proyek, jadi ada yang bilang, Pak, kok proyeknya Nagaya kok untung terus ya? Alhamdulillah, puji Tuhan selama ini untung terus. Apakah ada yang jalanin proyek untuk rugi? Kalau ada yang jalanin proyek untuk rugi, modalnya kasih ke kita aja deh yang jalanin. Gimana? Ya. Puji Tuhan, alhamdulillah selama ini dari tahun 2021 proyeknya untung. Ya. Ya, Anda juga harus paham ya, proyek ini dijalankan langsung oleh manajemen Nagaya dan memang kenapa proyek tambang yang dijalankan karena memang itulah proyek yang dikuasai. Ya, yang sudah dijalankan selama 15 tahun lebih. Itulah kenapa potensi ruginya kecil. Kita memilih proyek yang potensi ruginya kecil. Ya, bukan berarti kita dapat uang besoknya langsung kita buka kasino. Karena kita belum paham itu bisnis seperti apa. Ya. Oke, dari proyek ini ketika ada keuntungan, kita bagikanlah kepada holder Nagaya dalam bentuk penambahan emas dan US dollar. Paham? Proyek ini kan terus berjalan, betul nggak? Selama proyek ini untungnya kita bagi. Kalau sampai proyek rugi, yang terjadi adalah minimal tidak ada penambahan bulan itu, selesai. Ya, beda sama yang tadi ya. Yang tadi itu uang dari bawah digunakan untuk bayar yang atas. Di sini tidak. Ya, uangnya datang dari proyek. Paham tidak? Ya, jadi ada bisnis yang dijalankan. Ya, simple ya. Konsepnya Nagaya itu simple kan? Nah, sekarang nanti, katanya dari mana nih Nagaya bisa jalankan proyek kedua, proyek ketiga, proyek keempat? Ingat, yang dibagi itu hanya 60%. Ada 40% yang bisa kita gunakan untuk ekspansi dan manajemen resiko sampai terjadi apapun.
Itulah kenapa saya bilang Nagaya ini dipikirkan jangka panjang. Kita sudah berpikir jangka panjang ke depannya, bukan cuma cara untung gimana, tapi bagaimana kalau sampai terjadi resiko. Ya, paham? Paham ya? Inilah bedanya Nagaya dengan yang lain. Nah, sekarang ada yang tanya, Pak, sistem referralnya bagaimana, Pak? Betul? Ada nggak yang tanya seperti itu? Ya, simple. Sistem referral itu datang dari mana? Pembelian koin baru 10%. Tuh, 5, 3, 2. Kalau tidak ada yang beli, keluar nggak itu 10%? Enggak dong. Betul nggak? Ya, dari pembelian baru, kalau kita jadi ada budget, semua perusahaan punya yang namanya budget marketing. Semua perusahaan punya. Nggak mungkin ada perusahaan yang tidak punya budget marketing. Cuman bedanya di Nagaya, budget marketing ini, Pak Yohanes bertanya, gue bisa gunakan untuk bayar iklan. Saya bisa gunakan untuk bayar influencer. Ya, saya bisa gunakan buat bayar TV, bayar koran. Ya, daripada saya bayar mereka semua, mendingan saya kembalikan kepada holder agar mereka bisa beli lebih banyak koin. Paham? Ya, ada kan beberapa dari Anda yang datang ke saya atau datang ke manajemen, Pak, saya pengen Pak punya 10.000 koin, tapi modalnya nggak ada. Ada nggak seperti itu? Ada nggak? Ada. Sistem referral itu membantu nggak? Ya, berapa banyak dari Anda yang sekarang bisa punya lebih banyak koin hanya gara-gara referral? Banyak nggak? Berarti skema itu membantu kan? Ya, nah sekarang kalau misalkan kita berbicara tentang referral, nggak usah kita ngomong yang lain. Ya, ini saya screen sharing ya. Nih, ini Shopee loh. Shopee loh. Perusahaan besar nggak? Ada nggak dia sistem referral? Sama kan 10%. Apakah berarti Shopee ini Ponzi? Semua perusahaan punya yang namanya budget marketing. Ya, memang ini satu hal yang harus Anda pahami ya. Anda harus berhati-hati apa yang Anda beli. Yang paling penting adalah Anda harus paham konsep bisnisnya seperti apa. Dari mana dia itu bisa sustainable. Sustainability itu adalah hal yang harus Anda tanyakan. Ya, dia bisa bayar Anda sekian, itu datangnya dari mana uangnya? Hah? Ya, kalau misalkan konsepnya masuk akal, Anda beli masuk akal untuk Anda ya. Konsep pelajari dulu, tanya apa yang mau Anda tanyakan kepada yang undang Anda. Ya, ketika Anda sudah percaya, sudah masuk akal dan sesuai dengan hati nurani Anda, barulah Anda beli. Mau beli satu pun silahkan. Ya, itulah bedanya Nagaya dengan yang lain. Kita tidak mau jual janji di sini. Kita tidak mau jual emosi di sini. Kita mau jual logika. Ya, agar kita bisa jangka panjang dan agar Anda teredukasi. Simpelnya seperti itu. Itulah kenapa Nagaya disebut kita sedang merevolusi industri aset kripto. Ya, jadi Anda ini bagian dari sebuah misi yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Ya, kenapa? Karena kedepannya kita sedang menciptakan sebuah standar baru. Ya, standar baru di dunia kripto. Dan kita hanya bisa melakukan itu bersama-sama dengan Anda sebagai holdernya juga. Kalau Anda tenang sebagai holder, Anda pegang itu koin, ya, nggak perlulah, ya, Anda berpikir, aduh saya mau jual berapa, saya pegang aja. Bukan berarti Anda nggak boleh jual ya, tapi akan cenderung lebih berat untuk menjual. Kenapa? Gara-gara Anda menerima benefit. Harga naik, kita menciptakan sebuah standar baru. Anda jadi bagian dari sejarah. Anda bayangkan 10-20 tahun dari sekarang, pemerintah bilang semua koin yang diciptakan harus punya backup. Harus ada aset yang melindungi, harus ada proyeknya harus jelas, harus punya legalitas, harus diaudit. Wah, ya, berarti Anda bagian dari sebuah sejarah. Paham ya? Masuk akal ya? Nah, tapi tentu, kalau kita mau menciptakan sesuatu yang besar, pasti butuh waktu.
butuh buffer. Simple ya, masuk akal ya? Jelas ya? Oke, semoga menjawab ya Pak Siboro ya. Oke, tadi saya sudah janji pertanyaan ini akan saya bahas. Setelah saya bahas. Oke, pertanyaan satu lagi ya untuk hari ini ya. Jadi kita sama-sama paham. Oke, ya mungkin ini saya gabungkan beberapa pertanyaan yang yang saya terima, bahkan beberapa hari ini ya saya menerima pertanyaan tentang market. Ya, yang pertama, kenapa banyak holder koin di luar sana itu kehilangan uang, dan kenapa banyak dari mereka nilainya drop? Ya, betul ya. Nah, simpelnya seperti ini, ya. Menurut saya ya kembali tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah. Yang namanya bear market itu pasti terjadi ke semua aset. Yang namanya penurunan nilai itu bukan cuma kripto. Saham pun kena, properti pun kena, komoditas pun kena. Ya, simpelnya adalah dia kalau turunnya berapa banyak? Ya, dan seberapa sering? Dan kalau sudah turun, dia masih bisa naik lagi nggak? Itu kan poin pentingnya. Ya, kalau dia turun itu biasa. Ya, yang namanya aset naik turun itu pasti terjadi. Yang namanya market naik turun itu pasti terjadi. Pertanyaannya adalah, ketika dia turunnya berapa persen? Dan dia bisa naik lagi nggak? Dan naiknya kenapa? Itu yang harus Anda tanyakan. Kalau naiknya cuma gara-gara di-pump, itu nggak ada gunanya. Ya, itu angka fiktif. Tapi kalau naiknya benar-benar gara-gara memang dia memberikan manfaat kepada stakeholdernya, orang-orang yang memang membeli aset tersebut. Ya, contohnya kalau kita ngomong saham, berarti perusahaannya memang perform dengan baik. Properti, memang daerahnya strategis. Ya, komoditas, gara-gara barang itu memang dibutuhkan oleh orang lain. Wajar dia naik. Betul? Ya, kalau misalkan dia naik gara-gara di-pump, gara-gara quote-unquote komunitasnya besar, saya nggak percaya dengan itu. Ya, nah jadi menurut saya ya, ini pandangan saya pribadi, kenapa banyak kenapa banyak nilai-nilai kripto itu pada drop, dan dropnya itu sangat dalam. Ya, itu karena kripto itu diperlakukan sebagai aset, bukan sebagai kendaraan. Ya, ini pandangan saya. Ya, simpelnya begini, aset itu apa sih? Ya, aset itu apa? Sesuatu yang Anda beli, memberikan keuntungan untuk Anda, betul? Uang masuk ke kantong saya, itulah aset. Ya, definisi sekarang dari aset adalah saya beli, saya menerima sesuatu dari aset tersebut. Bukan saya beli nilainya naik. Kalau zaman dulu kan kita diajarkan oleh orang tua kita, lu beli sesuatu yang nilainya naik itu namanya aset, betul? Ya, itulah kenapa zaman kakek nenek saya diajarkan untuk beli emas. Zaman orang tua saya diajarin untuk beli properti. Sekarang junior saya bilang sama saya, suruh beli kripto. Ya, jadi definisi aset itu sudah berubah. Bukan lagi sesuatu yang nilainya naik. Tentu mereka masih bisa kita panggil sebagai aset. Ya, tapi paling penting adalah apa yang saya beli menghasilkan uang untuk saya. Anda bisa dapatkan definisi tersebut dari bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Jadi tren ini sekarang sedang berubah. Nah, sekarang gini, kalau misalkan ada sebuah kripto, yang saya sebut kripto ini adalah sebuah aset, betul? Ya, Anda beli nih, ya, misalkan Pak Rashid, ya, atau Pak Setiawan, ya, ini saya lagi manggil yang saya bisa lihat aja di depan Pak Sarjono, ya, misalkan Pak Misran, misalkan beli kripto, oke, beli kripto ini kan aset nih. Ya, berarti harus sesuatu yang memberikan keuntungan untuk saya, memberikan uang untuk saya, betul? Betul ya? Nah, sekarang kalau Anda pegang kripto tersebut dipanggil sebagai aset, gimana caranya kripto tersebut bisa memberikan keuntungan untuk Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Ya, Anda jual dong. Anda buang dong ke pasar, betul? Kalau enggak, gue dapat duit dari mana? Gue bisa makan dari mana? Betul? Make sense? Biarpun dia bilang, loh, tapi kan ada staking. Staking pun dalam bentuk apa? Koinnya kan? Anda terima koin toh, bukan terima dolar, bukan terima rupiah kan? Yang berarti Anda harus tetap jual dong itu barang ke pasar. Kalau nggak bisa disebut aset dong.
yang terjadi adalah karena dia ini dicap sebagai aset masa depan, Anda pegang koin tersebut untuk bisa menjadi duit harus Anda jual. Tuh. Nah, kalau misalkan aset yang Anda pegang hanya untuk Anda jual, ya cenderung harganya pasti fluktuatif dong. Kita ngomong tentang komoditas, kita ngomong emas, kita ngomong nikel, kita ngomong besi. Apakah Anda beli emas, nikel, besi, dan komoditas lainnya untuk Anda jual? Kan enggak. Untuk Anda gunakan kan? Ada kegunaannya, betul nggak? Ya, simple ya. Ada kegunaannya, saya bisa gunakan untuk hidup saya sehari-hari. Biarpun nggak saya tradingkan pun, saya masih dapat manfaat dari komoditas ini. Kenapa nikel tiba-tiba harganya melonjak naik di awal tahun 2022? Apa gara-gara di-pump? Siapa yang bisa nge-pump market komoditas dunia? Kalau bukan George Soros. Kenapa nikel bisa naik? Gara-gara dia punya kegunaan. Ya, nikel itu adalah bahan baku utama untuk pembuatan baterai mobil listrik. Ya, itulah kenapa harganya meledak. Selain itu, dia juga bisa digunakan untuk bikin stainless steel. Stainless steel itu apa? Yang kita buat bikin sendok, garpu, pisau, itu stainless steel. Salah satu bahannya adalah nikel. Kenapa emas harganya naik? Gara-gara dia punya kegunaan. Dia bisa dipakai buat makanan, bisa dipakai buat teknologi, masuk ke dalam baterai kah, atau apakah. Bisa dibuat perhiasan. Ya, kenapa rumah harganya naik? Gara-gara Anda bisa tinggal di sana. Kalau hujan, Anda tinggal di dalam rumah, nggak kehujanan, betul nggak? Apakah gara-gara market properti di-pump? Tidak. Ada nggak yang beli properti hanya untuk dijual lagi? Ada. Tapi simpelnya adalah, dia ini punya manfaat. Kenapa saham harganya naik? Karena performa perusahaannya membaik, betul? Performa perusahaannya membaik, sahamnya pun pasti naik. Sekarang kenapa kripto naik? Kenapa kripto naik? Ada yang bisa jawab? Kenapa Bitcoin naik? Ada yang bisa jawab? Ada yang bilang, Pak, teknologinya canggih. Apakah teknologinya secanggih itu sehingga satu Bitcoin worth sekarang harganya 200 juta? Pernah hampir 1 miliar per koin. Ya, sebuah aset itu ada yang namanya nilai intrinsik, ada yang namanya nilai market. Ya, kalau nilai marketnya jauh lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya, yang akan terjadi adalah dia ini akan menciptakan sesuatu yang namanya bubble atau gelembung. Ketika gelembung tersebut pecah, balon, kalau balonnya pecah, yang akan tersisa apa? Apa yang ada di dalamnya, betul nggak? Simple. Kalau balon itu pecah, kalau dalamnya kosong, yang tersisa adalah kosong. Ya, sama dengan mayoritas kripto-kripto. Mau kita make upin dia seperti apapun, mau kita kosmetik seperti apapun, mau kita jual seperti apapun, market ujung-ujungnya yang mengetahui nilai intrinsiknya dia berapa. Dan akan terlihat di sana. Kalau nilai intrinsiknya 0, ya dia akan kembali ke nilai sewajarnya, yaitu adalah 0. Paham? Ya? Nah, sekarang bagaimana dengan Nagaya? Apa yang akan kita lakukan agar Nagaya tidak terjadi hal yang sama? Itulah kenapa dari awal Pak Yohanes selalu bilang, aset kripto ini bagus, teknologinya bagus. Masalahnya kita nggak bisa hanya bilang kripto ini sebagai aset kalau dia nggak punya apa-apa dalamnya. Betul? Ya, nanti kayak tadi lagi, kalau Anda mau punya uang, ya berarti Anda jual. Ya, sekali lagi, balon kalau Anda pecahin, sisanya apa? Dalamnya apa? Ya itulah yang tersisa. Nah, kalau di Nagaya, akan terjadi gelembung nggak? Pertanyaan saya, nanti ketika Nagaya masuk market, akan terjadi gelembung nggak? Pasti. Nggak mungkin nggak. Harga Nagaya bisa turun nggak? Bisa. Kalau ada yang bilang harga Nagaya nggak bisa turun, kasih tahu saya siapa orangnya, saya marahin orangnya. Gak mungkin, pasti yang namanya aset ada naik, ada turun. Ya, bedanya adalah, ini yang harus Anda pahami. Nagaya ini bukan sekedar aset, tapi Nagaya ini adalah kendaraan, wadah. Wadah untuk apa? Wadah untuk menyimpan emas dan wadah untuk menyimpan benefit dari proyek. Itu bedanya. Wadah, kotak.
Ya, bedanya kalau koin-koin lain itu kotak kosong, kotak doang. Nah, Gaya ini adalah kotak yang dalamnya diisi emas di awal, udah ada isinya nih setengah nih. Ya, terus kemudian ditambahin dari proyek dan ada US dollar. Jadi Nagaya ini adalah sebuah kendaraan. Ya, kendaraan untuk menerima apa? Emas dan benefit proyek. Sebanyak apapun proyek kita ke depannya, kotak ini cuma ada berapa? 50 juta. Gak bisa nambah. Paham ya? Ini nggak perlu saya gambarin kan? Anda paham ya maksud saya ya? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Nagaya akan terjadi gelembung. Bedanya kalau koin lain, gelembung, balon, kita tusuk kosong. Nagaya kita tusuk, dalamnya ada emasnya. Paham? Dalamnya minimal masih ada emasnya. Dan masih ada US dollar yang diterima dari proyek. Jadi dia turun pun minimal gak akan sampai nol. Make sense gak sih? Masuk akal gak? Gak ribet kan? Gak perlu sampai S3 untuk memahami konsep Nagaya toh. Simple kan? Ya sudah, itu saja. Itulah bedanya. Itulah kenapa dari awal kita sangat tidak bukan tidak setuju ya, kita cuman prihatin kalau kripto ini yang notabene hanya sekedar angka itu disebut sebagai aset. Aset apa gitu loh. Dan kalau saya mau cairkan uang ini, piye caranya? Ya harus saya jual toh. Ya nggak sih? Kalau saya jual, ya berarti harga turun dong. Kalau di market, banyak kan orang jual daripada yang mau beli, apa yang terjadi? Harga turun kan? Ini logika. Simple economics. Ya, nggak perlu Anda lulusan S3 untuk bisa memahami Nagaya. Ya, dan kita di Nagaya mencoba membuat sesimpel mungkin, segampang mungkin, ya, agar Anda paham. Justru mulai sekarang, nih saya kasih tahu sama Anda rahasianya ya. Dulu ya, sebelum di Nagaya, sebelum ketemu Pak Yohanes, saya kalau ketemu orang yang ngomongnya wow gitu ya, ribet, complicated, saya minder. Siapa di sini yang seperti itu? Ada nggak? Ada nggak? Sekarang saya udah nggak khawatir. Lo jelasin gue secara simpel. Kalau lo nggak bisa jelasin secara simpel, berarti lo sendiri nggak ngerti. Sekarang saya gituin. Dan kebanyakan dari mereka, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara, sekeluarga di Nagaya, ya, kalau mereka paham, mereka akan buat itu segampang mungkin. Ya, kan Albert Einstein pun bilang ya, orang paling pintar di dunia. Kalau Anda nggak bisa jelaskan kepada anak 5 tahun, berarti Anda sendiri nggak ngerti. Ya, di Nagaya kita bikin segampang mungkin, agar siapapun, dari kalangan manapun, dimanapun Anda berada, berapapun Nagaya yang Anda beli, kita mau Anda bisa paham konsepnya. Agar kalau Anda paham, Anda bisa bagikan kepada orang lain, ya, dan menjadi bagian dari revolusi ini. Ya, kita mau Anda bagikan itu bukan gara-gara keharusan, bukan gara-gara ada referralnya. Kita mau Anda bagikan gara-gara Anda, seperti halnya kalau misalkan Anda makan di tempat restoran yang enak, Anda pasti bagikan kan ke orang yang Anda sayangi. Mau dikasih referral kayak, mau nggak dikasih referral kayak, Anda bagikan dong. Kita mau Anda lakukan hal yang sama dengan dia, agar orang-orang lain, orang-orang yang Anda sayangi juga bisa menjadi bagian dari revolusi ini. Dan ketika, saya nggak gunakan kata kalau ya, ketika nanti Nagaya sudah sangat mahal harganya, bukan cuma Anda yang happy, tapi orang-orang lain pun happy. Ya, jadi seperti itulah konsep Nagaya. Itulah yang membedakan konsep mayoritas kripto-kripto lain dan Nagaya. Ya, jadi kalau misalkan Anda tanya, kenapa sih kok banyak koin-koin kehilangan nilai dan drop? Ya karena itu. Kripto ini disebut sebagai asetnya. Ya, kalau sebagai aset, orang beli, orang jual, karena orang butuh uang. Mau secanggih apapun teknologinya, mau dia blockchain berapa titik nol kayak, 20 titik nol, 100 titik nol kayak ya, kalau dia nggak bisa ngasih duit ke kantong gue nggak bisa pakai buat makan, gue nggak bisa pakai buat beli bensin, sama aja bohong tuh. Ya, jadi itulah kenapa di Nagaya kita bikin konsepnya berbeda, karena kita tahu setiap orang ini butuh
uang. Itulah kenapa yang kita berikan US dollar dari proyek, bukan koin Nagaya. Ya, masuk akal ya, simple ya. Nah, jadi semoga Anda paham ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung di sini. Ya, tapi inilah apa adanya kita. Di Nagaya kita apa adanya, kita open. Ya, jadi kalau Anda masih mau tahu lebih lanjut tentang Nagaya, silahkan kontak yang memberikan Anda informasi ini. Atau Anda juga boleh kontak kami di manajemen. Nanti mungkin admin boleh dikirim ulang ya, link email dan sebagainya, agar terutama bagi yang masih baru ya, link Telegram, agar teman-teman bisa menjadi bagian ya, dan juga bisa bertanya kalau memang ada yang kurang ya. Anda juga sebenarnya boleh masuk ke website, itu di bawah itu ada kolom chat, Anda boleh klik di sana, itu nanti akan direspon oleh admin ya. Tapi mohon bersabar ya, paling lama itu 24 jam ya, nggak bisa langsung karena admin kita juga masih manusia. Kenapa nggak kita taruh robot di sana agar Anda mendapatkan pengalaman direspon langsung oleh admin kita. Seperti itu. Menjawab? Paham? Paham? Oke, baik. Kita foto bareng dulu sebelum kita close sesi hari ini. Silahkan dijalankan kameranya.